Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah atas kudrah dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan yang berbahagia ini bisa bertemu kembali di ranah maya. Kali ini kita menginjak di pertemuan ke-13 untuk mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Bahasan kita pada kesempatan saat ini yakni tentang profesionalisme dalam pendidikan Islam. Kita tahu bahwa yang disebut dengan profesi itu adalah secara sederhana bisa diartikan dengan pekerjaan utama. Pekerjaan yang sebagian besar waktunya itu digunakan untuk pekerjaan tersebut. Dan guru itu salah satu di antara profesi yang diakomodir oleh regulasi di Indonesia. Karena sejak sebelum kemerdekaan guru ini menjadi pionir atau istilahnya aktor utama di balik suksesnya orang-orang sukses begitu. Kenapa kemudian ada orang-orang yang hebat? Itu sebetulnya pada dasarnya ada peran guru di dalamnya. Nah, dulu kalau kita bicara tentang guru di masa Perang Dunia, ketika Jepang dibombardir oleh sekutu, kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom. Nah, salah satu recovery yang dilakukan oleh negara Jepang adalah mencari guru. Karena orang Jepang tahu bahwa guru itu salah satu komponen yang sangat penting, utamanya dalam pembangunan mental dan pembangunan sumber daya manusia begitu. Dicari guru-guru yang masih ada, kemudian diberi kesejahteraan yang luar biasa. Jadi waktu itu guru-guru di Jepang ketika masa pemulihan Perang Dunia itu langsung diberi kesejahteraan yang luar biasa dibanding dengan negara lain. Sampai sekarang pun pemerintah Jepang sangat konsentrasi terhadap kesejahteraan guru, karena guru merupakan komponen penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang ada di negara Jepang. Nah, di kita sendiri sejak era reformasi sampai sekarang perhatian pemerintah kepada guru itu cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan program-program yang digelontorkan oleh pemerintah Indonesia cukup berimpact kepada kesejahteraan, walaupun memang belum bisa seperti yang dilakukan Jepang waktu itu. Nah, sekarang guru sudah diperhatikan kesejahteraannya dalam bentuk sertifikasi guru, kemudian ada tunjangan-tunjangan, yaitu dalam rangka mempertahankan kualitas profesionalisme sebetulnya di dalamnya itu. Karena kalau guru sudah terjamin kesejahteraannya, maka guru bisa fokus tanpa kemudian mencari sampingan lain di luar pekerjaan utamanya sebagai guru begitu. Nah, namun seiring dengan meningkatnya kesejahteraan guru, tingkat profesionalitas guru pun kemudian mesti diperhatikan. Jadi pemerintah kemudian menerapkan beberapa ketentuan dalam rangka meningkatkan profesionalisme seorang guru begitu. Nah, kali ini kita akan coba sedikit ulas kaitan dengan profesionalisme dalam pendidikan Islam, dalam konteks pendidikan Islam begitu. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk di slide pertama. Nah, kita masuk ke slide pertama, pengertian profesional. Nah, ada yang mengatakan bahwa profesional itu adalah suatu pernyataan atau janji yang terbuka
dalam bahasa Inggris dikatakan to profess, yang berarti menyatakan atau menjabat bahwa seorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa karena merasa terpanggil. Profesi juga merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan persyaratan tertentu. Nah, berdasarkan pengertian ini, kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa profesi itu artinya pernyataan diri atau janji terbuka yang disampaikan oleh orang terkait dengan apa yang nanti akan dikerjakan. Bukan hanya dikerjakan, tetapi juga kita mengabdi di dalamnya dan fokus untuk kemudian fokus dalam hal itu, dalam bidang itu misalkan. Nah, kalau misalkan guru, seorang yang berprofesi sebagai guru, dirinya sudah menyatakan janji, pernyataan secara terbuka karena terpanggil hatinya untuk fokus mengabdikan diri melaksanakan tugas sebagai guru. Dan tentu saja pekerjaan tersebut memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, karena tidak semua orang bisa memilih profesi tanpa ada persyaratan. Kalau profesi tanpa persyaratan itu akan menuai menuai ketidakajigan ilmu kaitan dengan profesi tersebut. Oleh karenanya yang namanya profesi itu tentu saja dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 ini tentang guru dan dosen, dikatakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Nah, kalau menurut undang-undang ini dikatakan bahwa profesi itu artinya sesuatu yang menjadi sumber penghasilan. Sumber penghasilan utama begitu. Yang namanya pekerjaan tentu ada feedback dari apa yang kita kerjakan. Kenapa? Karena kita punya keahlian yang disampaikan, punya kemahiran yang kemudian diterapkan dalam pekerjaannya, yang atas kemahiran, atas keahliannya, kemudian feedbacknya mendapatkan penghasilan, mendapatkan uang. Kita mengajar tentu saja ada imbalan dalam bentuk uang, karena sampai kapanpun yang namanya profesi itu dilakukan untuk mendapatkan penghasilan, menjadi sumber penghasilan. Kalau tidak menjadi sumber penghasilan tidak disebut profesional gitu, karena mungkin kalau tidak menjadi sumber penghasilan bisa dikatakan hobi. Tapi hobi juga sekarang sudah ada yang berpenghasilan. Makanya salah satu kunci kenapa kemudian orang-orang sukses dalam melaksanakan profesinya, yang pertama dan yang utama adalah jadikan pekerjaan kita itu sebagai hobi supaya menyenangkan, supaya apa yang dilakukannya itu lebih menggairahkan, lebih menyenangkan begitu. Nah, seorang pesepak bola misalkan, kalau sudah diikat kontrak dengan klub, berarti dia sudah secara profesional menjadi seorang pesepak bola, atlet sepak bola, yang pada dasarnya itu adalah hobi. Yang pada dasarnya adalah hobi. Hobi kemudian diolah, kemudian menjadi profesi dan menjadi sumber penghasilan. Makanya kita sebagai guru pun upayakan jadikanlah ngajar, mendidik itu sebagai hobi, supaya dalam pelaksanaannya kita tidak terbebani, pelaksanaannya kita tidak menggerutu dengan segala regulasi yang ada. Ya, karena hobi jalani dengan senang begitu, jalani dengan gembira, dengan bahagia. Teman-teman sekalian nanti ketika menjadi guru, jadikanlah mendidik mengajar itu bukan hanya sebagai sumber penghasilan, tapi juga sebagai hobi, yang dengan hobi itu akan mendatangkan feedback penghasilan ke kita,
Supaya apa? Supaya dalam hal pelaksanaannya terasa mudah begitu. Nah, profesi juga ini harus memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta membutuhkan pendidikan profesi. Pendidikan profesi guru itu nanti ada sebetulnya disebut dengan PPG. Kalau zaman kebijakan awal tentang sertifikasi guru, pelaksanaannya dilakukan pertama dengan portofolio, yang kedua sekarang dengan PLPG, pendidikan latihan profesi guru, dan yang sekarang itu yang diberlakukan adalah PPG, pendidikan profesi guru. Jadi setelah kalian selesai S1, kalian sah menjadi sarjana pendidikan dan berhak untuk mengajar. Tapi belum sepenuhnya dikatakan profesional karena harus mengikuti pendidikan profesi yaitu PPG. Setelah kalian kemudian mendapatkan sertifikat PPG, nah kalian sudah 100% dikatakan sebagai guru yang profesional dan mendapatkan tunjangan profesi. Ini yang kemudian dikatakan dengan sertifikasi guru. Nah, kemudian menurut Ahmad Tafsir dikatakan bahwa profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Orang yang profesional adalah orang yang memiliki profesi. Profesional itu artinya orang yang melakukan pekerjaan itu dengan ilmu kemahiran yang dimiliki. Kalau kalian menjadi guru misalkan, yang pertama dilakukan adalah kuliah S1 keguruan karena syaratnya demikian. Nah, setelah S1 keguruan, kalian ikut pendidikan profesi. Sebetulnya tahapnya cukup ringkas, tidak banyak, tapi tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar begitu. S1 keguruan, kita sudah sedang melaksanakan tahap ini. Nanti setelah tahap ini ada tahap selanjutnya yaitu pendidikan profesi. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan sertifikat profesi, kalian sudah dikatakan profesional. Tapi sebetulnya sertifikat itu hanya sebatas legal formal. Substansinya adalah kalian harus betul-betul memahami kode etik guru, kemudian psikologi pendidikan, harus memahami dasar-dasar hukum tentang guru, harus memahami metode mengajar guru, harus memahami regulasi yang ada tentang guru. Nah, itu kemudian akan diajarkan nanti pada pendidikan profesi. Lebih ditekankan, lebih diperdalam, walaupun di S1 kita sekarang ini sudah mulai diajarkan. Nah, apa kemudian kriteria profesi menurut Ahmad Tafsir? Nah, kriteria profesi yang disampaikan oleh Profesor Ahmad Tafsir. Yang pertama, profesi harus memiliki keahlian yang khusus. Ya tadi karena tidak semua orang bisa dengan mudah menjadikan pekerjaan itu sebagai profesi karena butuh keahlian. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk seseorang menjalani profesi tersebut. Yang kedua, profesi harus diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup. Ya, tadi yang saya katakan di awal bahwa panggilan hidup itu menjadikan dirinya punya kecenderungan terhadap satu pekerjaan. Misalkan kalian, kenapa ingin menjadi guru? Jawabannya panggilan hidup, itu idealnya. Panggilan hidup, karena saya ingin merevolusi mental sebagaimana program Nawacita Presiden Jokowi, misalkan begitu. Karena panggilan hidup, sehingga dalam pelaksanaannya pun dilakukan dengan
ikhlas begitu. Ikhlas itu tentu saja dengan ketentuan-ketentuan tertentu, bukan hanya ikhlas tanpa ada usaha untuk mencapai itu begitu. Harus diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup. Tadi Bapak kan katakan kalian itu menjadi guru adalah pilihan yang tepat. Kenapa pilihan yang tepat? Satu, karena bukan hanya profesi saja, tetapi ada panggilan moral. Bagaimana kita melihat sekarang dewasa ini, anak-anak, remaja, generasi penerus bangsa ini mengalami degradasi moral atau dekadensi moral. Oleh karenanya, kalianlah sebagai calon guru nanti yang harus berperan dalam upaya mengubah mental anak-anak generasi mendatang. Karena bagaimana bangsa ini bisa maju kalau misalkan generasi penerusnya itu bermental bobrok begitu. Nah, ini sebetulnya ada tugas mulia yang kalian akan hadapi, bukan hanya sebatas profesi. Menurut kita bahwa guru itu pekerjaan yang mulia karena di dalamnya banyak sekali unsur-unsur ibadah. Niatnya harus ikhlas, pekerjaan dalam hal melaksanakan tugasnya harus profesional, kemudian merubah paradigma anak itu artinya merubah akhlak anak, supaya akhlak anak-anak kita nanti itu tidak bobrok dan senantiasa melaksanakan amal soleh. Nah, yang ketiga, profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal. Teori-teori yang baku itu artinya guru di Indonesia dengan guru di Malaysia itu memiliki teori yang sama. Di Malaysia, misalkan di negara tetangga aja yang dekat, sekarang ini konsep yang dibangun adalah SCL, Student Center Learning. Nah, di Indonesia pun sama, Student Center Learning, walaupun dengan penjabaran yang berbeda, yang bervariasi dari tiap negara. Tetapi pada dasarnya teorinya sudah baku secara universal, bahwa sekarang ini yang dibutuhkan adalah Student Center Learning atau problem based learning, pembelajaran berbasis masalah yang sedang dihadapi sekarang apa begitu, masalah yang sedang yang mesti jadi perhatian kita apa begitu. Nah, saya teringat Profesor Nakib Alatas waktu konferensi di Mekah tahun 77 kalau tidak salah pernah menyatakan permasalahan yang ada di dunia pendidikan adalah the loss of adab, masalah adab, masalah akhlak yang terjadi di kita. Itu tahun 77. Tahun sekarang apalagi? Akhlak generasi penerus kita mesti menjadi bahan kajian sehingga anak itu nanti bisa berakhlak yang karimah, yang mahmudah, yang terpuji. Nah, kemudian profesi adalah untuk masyarakat, bukan untuk dirinya sendiri. Ya, profesi itu kan, profesi manapun seharusnya seyogianya untuk masyarakat. Tentara Nasional Indonesia dan TNI itu untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara lebih luasnya. Polisi juga untuk masyarakat, mengayomi masyarakat. Guru juga untuk masyarakat, mencoba membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dokter juga untuk masyarakat. Dosen untuk masyarakat. Pada dasarnya, makanya di dosen itu ada tugas tridharma
yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Kemudian apalagi banyak profesi-profesi yang seyogianya dan sejatinya itu untuk masyarakat, bukan untuk dirinya sendiri gitu. Artis sekalipun ya, penyanyi, walaupun tentu saja untuk dirinya, tapi yang dihasilkan adalah untuk masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa terhibur dengan apa yang ditelorkan oleh artis tersebut. Jadi untuk masyarakat. Nah, guru pun untuk masyarakat. Nah, guru ini kan kita kenal dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Biasanya kalau yang menggunakan tanda jasa disebut pahlawan, itu yang sering kita lihat adalah misalkan di tentara, polisi, itu ada tanda jasa. Nah, kita guru tanpa tanda jasa, walaupun tanpa tanda jasa, kita itu disebut pahlawan. Kenapa disebut pahlawan? Karena satu tadi, dalam paradigma orang Jepang bahwa guru ini adalah komponen sumber daya manusia yang utama yang mesti tetap ada, tetap disejahterakan gitu. Karena pembangun yang memberikan kontribusi yang berperan terhadap pembangunan kualitas SDM itu adalah guru. Presiden sekarang tidak lepas dari pendidikan guru dari mulai SD sampai perguruan tinggi. Menteri-menteri yang sekarang, orang-orang hebat lah, orang-orang yang kalian anggap hebat itu tidak pada dasarnya tidak lepas dari campur tangan atau kontribusi guru SD, guru SMP, SMA, sampai guru dosen perguruan tinggi. Kemudian profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif. Kecakapan yang mesti dimiliki oleh seorang profesional. Cakupannya sebetulnya tidak jauh berbeda pada umumnya. Ada kognitif. Kognitif itu artinya nalar tentang suatu ilmu. Yang kedua ada afektif. Kalau afektif atau afeksi ini adalah kaitan dengan sikap. Makanya tiap profesi itu punya kode etik. Kode etik ini domainnya lebih besar kepada sikap orang. Kode etik guru, apa sih sikap yang mesti dijaga oleh guru? Nah, ada dalam kode etik gitu. Kemudian psikomotor, keterampilan aplikatif ini, keterampilan mengajar. Kalau guru kan ada didaktik, metodik diajarkan, kemampuan mengelaborasi, kemampuan mengevaluasi atau mengasesmen, kemampuan yang lain yang menunjang kelancaran menjalankan profesinya sebagai guru. Nah, kecakapan ini harus dipelajari dan harus dikuasai oleh calon profesional. Kalau kita mungkin calon guru. Nah, kriteria yang lainnya, pemegang profesi memiliki otonomi, bukan autonomi. Otonomi dalam melakukan profesinya. Otonomi itu artinya kewenangan. Yang walaupun kewenangan tersebut tidak absolut, tetapi guru memiliki kekuasaan untuk berinovasi dalam menjalankan profesinya. Guru misalkan ya, karena kita calon guru nanti, bahwa dalam menjalankan profesi sebagai guru, kalian punya kewenangan untuk berinovasi. Berinovasi misalkan dalam hal media pembelajaran, metode mengajar, kemudian materi pembelajaran, dan banyak hal yang bisa dikreasikan oleh seorang guru, dan itu diberi kewenangan. RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, itu dibuat oleh guru, dan guru diberi kewenangan untuk memilih metodenya apa, memilih tujuan pembelajarannya bagaimana, kemudian memilih teknik evaluasinya bagaimana, itu diberi kewenangan.
Tentu saja kewenangannya tadi saya katakan tidak absolut, ya dalam arti tidak mutlak bebas. Artinya ada kewenangan yang berhak dilakukan oleh profesi tersebut. Kemudian profesi hendaknya memiliki kode etik gunanya untuk dijadikan pedoman dalam melakukan tugas profesi. Ya, tentu saja seperti yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian profesi harus mempunyai klien yang jelas. Ya, kalau kita masyarakat, semuanya pada dasarnya adalah masyarakat. Tapi secara spesifik, guru itu kliennya adalah para siswa, para murid, begitu, anak didik sebutnya. Kalau dokter kliennya pasien yang sakit. Kalau pengacara kliennya orang atau badan atau lembaga yang sedang menghadapi perkara hukum. Kemudian kalau dosen mahasiswa kliennya. Kalau tentara kliennya adalah kedaulatan bangsa. Kalau polisi kliennya pelapor kan gitu dan sebagainya. Tapi memang pada dasarnya adalah masyarakat. Kemudian profesi memerlukan organisasi profesi. Kalau guru ada PGRI. Kemudian ada kalau guru madrasah ada PGM, Perkumpulan Guru Madrasah. Kalau dosen ada ADI, Asosiasi Dosen Indonesia. Tujuannya apa? Organisasi profesi ini penting dalam rangka apa? Menyamakan persepsi, kemudian meningkatkan wawasan dan kualitas profesinya, dirinya dalam hal menjalankan profesinya dan sebagainya. Kemudian mengenali hubungan profesi dengan bidang-bidang lain. Ya, kita ini guru, kaitan dengan profesi lain bagaimana? Kita harus mengenal. Guru SMK misalkan pasti wajib mengenal, harus mengenal objek dari lulusan. Objek lulusannya kan adalah perusahaan-perusahaan misalkan SMK ini. Harus kenal guru ini apa sih kaitan dengan profesi apa karyawan perusahaan ini, bagaimana regulasinya, bagaimana syarat dan ketentuannya. Itu guru SMK misalkan. Kalau guru PAI ya harus kenal profesi bidang lain, misalkan dokter, harus kenal profesi dokter karena istilahnya dokter ini menunjang keberhasilan program guru agama. Guru agama misalkan sedang mengajarkan materi kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka kita lihat dari tinjauan klinis dokter bagaimana. Jadi sebetulnya saling berhubungan, saling berkaitan, dan itu harus dioptimalkan dalam menjalankan profesinya. Nah, kemudian profesionalisme dalam pandangan Islam. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, "Idza tawassadal amro gairu ahlihi fa'tadhiris sa'ah." Ini kenapa kemudian mesti ada profesi yang ditekuni oleh sebagian orang? Karena spiritnya adalah hadis ini. Kata Nabi, "Idza duyatil amanat fa'tadhiris sa'ah." Jika disia-siakan amanah, maka tunggulah kehancurannya. Qala ya Rasulullah. Bertanya para sahabat waktu itu, "Wahai Rasulullah, kaifa? Bagaimana penyanyian amanat itu? Au ma idha'atuha, atau bagaimana menyanyiakannya?" Qala, Rasul menjawab,
Idza tawassadal amro ghairu ahlihi faqtadiris sa'ah. Apabila satu perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi apabila ada suatu profesi yang tidak diberikan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Banyak sekarang contohnya pekerjaan yang bukan kepada ahlinya, maka secara prosesnya bisa jangka pendek, bisa jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya misalkan seketika langsung sakit, misalkan dokter belum ahli, misalkan ya, belum ahli, kemudian melakukan operasi. Tidak sedikit kan yang kemudian mengalami fatal, malpraktek dan begitu. Ya, seketika kan, jangka pendek, seketika langsung orang itu gagal dalam operasi dan sebagainya. Spirit ini mesti dijadikan pegangan buat kita, buat guru, sehingga kita dalam menjalankan profesi, belajar untuk menjadi guru itu sungguh-sungguh dalam melaksanakannya, sungguh-sungguh betul dalam memahami, menghayati setiap mata kuliah yang disampaikan oleh dosen-dosen di kita ini. Karena khawatir kan kalau kita salah menerapkan pembelajaran, salah menerapkan contoh kepada anak, maka jangka panjangnya anak ini bisa hancur. Dalam arti generasi mendatang bisa hancur. Kalau misalkan kita sekarang tidak serius dalam menjalankan profesi sebagai guru begitu. Nah, kemudian landasan profesionalisme. Satu tadi pengabdian. Apalagi guru ini kan luar biasa. Pengabdian itu bukan hanya kepada manusia secara horizontal, tapi juga kepada Allah. Apabila kita menjadi guru yang betul-betul menginspirasi murid, bisa merubah akhlak, maka ini jadi investasi amal jarah kita sebagai guru. Amal jarah itu kan amalnya tidak akan terputus, pahalanya tidak terputus maksudnya. Pahalanya tidak terputus. Ilmu yang disampaikan kepada murid, ya, kemudian murid ini mengamalkan sampai dia mengamalkan sampai dewasa, maka pahala dari apa yang kita sampaikan atau contoh yang kita sampaikan kepada anak kemudian dituruti, dilaksanakan, maka ini menjadi investasi amal jarah kita. Nah, makanya ini implikasinya kalau guru ini utamanya sebetulnya semua profesi pun sama, tetapi guru ini lebih kental gitu, kelihatan pengabdian kepada Allahnya, karena ini merubah akhlak perangai dari anak didik, dari manusia generasi penerus bangsa begitu. Bukan hanya sebatas mengabdi kepada manusia. Nah, efek yang akan kita dapatkan jika kita melaksanakan atau menerapkan profesionalisme dalam pendidikan kita. Yang pertama, dengan meningkatkan profesionalisme akan mendapatkan pendidikan yang lebih bermutu. Mutu dalam hal meningkatkan kualitas pembelajaran, juga dalam hal output terhadap anak begitu. Anak menjadi lebih cerdas akal, cerdas hati, cerdas iman begitu. Kemudian yang kedua, karena mutu dan kualitas yang baik, maka peminat yang ingin masuk pada lembaga pendidikan tersebut akan meningkat jumlahnya, yang mana kesempatan mendidik umat dalam jumlah besar akan muncul. Ini kata Ahmad Tafsir. Kalau mutu sudah baik, mutu pembelajaran, nanti efeknya kepada mutu lembaga, ini akan menarik perhatian para objek pendidikan kita, para peminat pendidikan kita, sehingga banyak yang masuk. Sehingga ketika banyak yang masuk, muncul kesempatan kita mendidik umat Islam yang lebih banyak begitu, dalam jumlah yang besar. Nah, kemudian impact yang selanjutnya, dari mahasiswa atau murid yang banyak, maka akan menghasilkan uang yang banyak begitu.
Uang tersebut digunakan untuk meningkatkan mutu maupun kualitas. Maka jelaslah bahwa profesionalisme akan menimbulkan suatu sinergi ke arah yang lebih baik. Banyak yang daftar, banyak yang masuk ke lembaga pendidikan kita, maka secara otomatis itu akan menjadikan penghasilan lembaga lebih banyak. Ketika lembaga lebih banyak penghasilannya, maka dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan guru pun itu akan lebih leluasa. Nah, bagaimanapun juga kan sekarang memang uang itu menjadi salah satu faktor penunjang utama ya dalam pelaksanaan proses lembaga pembelajaran, lembaga pendidikan begitu. Nah, selanjutnya penerapan profesionalisme dalam pendidikan Islam. Yang pertama yang mesti diterapkan sikap profesionalisme ini tentu saja harus diterapkan dalam setiap jenjang ya, level. Yang pertama adalah adanya profesionalisme pada tingkat yayasan. Kan biasanya lembaga pendidikan itu biasanya di bawah yayasan, utamanya yang swasta. Kecuali kalau yang negeri itu langsung di bawah pemerintah daerah. Kalau universitas itu pemerintah pusat. Nah, kalau madrasah yang negeri itu di bawah Kementerian Agama, sementara kalau yang swasta itu di bawah yayasan. Begitupun dengan sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah umum yang swasta itu di bawah yayasan, sementara yang negeri itu kalau SD SMP itu di bawah pemerintah kabupaten kota. Kalau SMA SMK negeri itu di bawah pemerintah provinsi. Dalam hal ini adalah dinas pendidikannya. Nah, adanya profesionalisme pada tingkat yayasan. Jadi yayasan tentu saja harus menerapkan profesionalismenya dalam hal rekrutmen pegawai yayasan harus profesional, harus oleh ahlinya begitu. Harus penempatan posisinya harus pas sesuai dengan kode etik profesi, sesuai dengan keahlian dan kemahirannya. Begitu, jangan asal menarik orang. Biasanya kalau yayasan itu keluarga, orang-orang dalamnya keluarga walaupun tidak berkompetensi, ya asalkan keluarga ditarik di yayasan gitu. Nah, itu sebetulnya keliru. Tapi kalau misalkan keluarga tetapi memang ahli, itu tidak menjadi soal. Yang kedua, tingkat pimpinan sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala madrasah, wakil kepala madrasah, itu harus profesional, harus oleh ahlinya gitu. Kepala sekolah itu sebetulnya guru yang mendapatkan tugas tambahan, sama dengan wakasek dan juga atau wakaman juga sama, guru yang memiliki tugas tambahan. Harus profesional. Dalam hal apa? Salah satunya yang dua ini, yayasan dan pimpinan, dalam hal teknikal, human, dan konseptual. Dalam hal teknis, kemudian dari sisi SDM dan juga konsep. Kalau yayasan mungkin secara teknis bagaimana cara mengangkat pimpinan sekolah, bagaimana memanage kepegawaian sekolah tersebut begitu. Teknik, ini teknis, lebih ke teknis. Yang kedua, human atau SDM, profesionalisme dari SDM. Ya tadi yang saya katakan, penempatan orang-orang. Misalkan yayasan punya beberapa lembaga sekolah, misalkan ada SD,
SDIT misalkan, kemudian ada SMPIT. Nah, penempatan orang yang menjadi kepala sekolah di SD siapa, pertimbangannya matang begitu. Konsep juga sama, secara konsep bagaimana memajukan lembaga pendidikan di bawah naungannya. Ini kaitannya dengan kebijakan makro, kebijakan yang besar untuk membawa sekolah lembaga pendidikannya. Begitupun dengan tingkat pimpinan sekolah dalam hal teknis, SDM dan juga konsepnya harus jelas. Kemudian profesionalisme pada tingkat pengajar, ya, guru. Bagaimana guru, bagaimana nanti anak bisa berhasil jika tidak diurus oleh guru ahlinya. Guru bahasa Sunda misalkan ngajar bahasa Inggris, insya Allah kacau begitu ya. Walaupun mungkin ada pernah belajar secara otodidak, bisa itu secara konsep, tetapi secara SDM ini tidak sesuai karena bukan pakainya, bukan ahlinya begitu. Kemudian profesionalisme pada tenaga tata usaha. Ini tata usaha ini kan bisa dibilang dapurnya lembaga pendidikan. Dapurnya kalau tidak jalan maka secara keseluruhan akan lumpuh. Maka harus profesional oleh ahlinya begitu. Kemudian tugas profesi guru. Nah, yang pertama harus menguasai landasan kependidikan. Landasan kependidikan ini kaitan dengan dasar hukum. Undang-Undang UUD 45, kemudian Undang-Undang Peraturan Pemerintah, kemudian Peraturan Menteri, Peraturan Wali Kota atau Bupati, kemudian instruksi kepala sekolah, sebelumnya instruksi yayasan misalkan, itu disebut landasan pendidikan dasar hukum. Yang kedua adalah ilmu pendidikannya. Kalau tadi dasar hukum, yang kedua ilmu pendidikannya, menguasai segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan. Filsafat pendidikannya harus dikuasai. Kemudian didaktik metodik, ya, didaktik metodik harus dikuasai. Metode mengajar harus dikuasai. Itu kaitan dengan landasan kependidikan. Kemudian memahami bidang psikologi pendidikan, ya, karena objek guru itu adalah makhluk hidup, itu manusia, kaitan dengan psikologi. Jadi kalau yang diurus benda mati itu mudah, tetapi karena yang diurus oleh guru itu adalah makhluk hidup, manusia lagi, dan kadangkala tingkat variasi sikap dan kondisi psikologis siswa anak-anak itu berbeda. Nah, guru itu harus menguasai dan memahami betul bagaimana psikologi pendidikan. Manusia itu kan ada 3 unsur. Ada basyariah, unsur fisik, ya, ada insaniyah, psikologis, dan ada unsur sosial, manusia sebagai makhluk sosial. Nah, unsur basyariah sama, anak-anak siswa itu memerlukan kebutuhan fisik yang sama, makan, tidur, istirahat, itu rata-rata sama. Tapi dari sisi insaniah, dari sisi psikologis itu kadang-kala berbeda. 1000 siswa, 1000 kepribadian, dan begitu. Nah, bagaimana guru bisa memahami psikologi ini? Bagaimana guru bisa memahami siswa? Apalagi kan yang diterapkan adalah student center learning, sehingga yang menjadi pusat adalah siswa. Kemudian menguasai materi pelajaran. Ya, substansi materi harus dikuasai. Walaupun kita sebagai fasilitator nih, kita bukan sebagai pusat,
Tapi tentu saja kita harus menguasai materi yang diajarkan. Karena apalagi untuk tingkat SD itu bisa dikatakan doktrinasi ya, materi utamanya. 2 kali 2 4. Kemudian sumber daya alam adalah misalkan segala sesuatu yang terdapat di alam dan dapat dimanfaatkan oleh kebutuhan hidup manusia. Harus tahu guru menguasai materi itu. Bahasa Inggris tentang simple present tense, simple continuous tense dan sebagainya. Itu materi yang mesti dikuasai oleh guru supaya dalam hal mengkonfirmasi, mengevaluasi, mengasesmen murid, siswa itu sesuai dengan materinya begitu. Kemudian mampu mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi pembelajaran. Metodologi dan strategi itu disesuaikan dengan satu, kondisi anak, kedua, materi yang akan disampaikan. Kalau materi tentang wudhu bagusnya bagaimana? Ya, kalau materi wudhu ceramah saja kan tidak akan nerap kepada anak. Harus menggunakan metode demonstrasi, misalkan praktek langsung. Ini salah satu contoh kecil bagaimana penerapan metodologi dan strategi pembelajaran. Kemudian mampu dalam merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar. Media kan sebelumnya sudah Bapak bahas adalah komponen penting dalam pembelajaran. Media itu kan perantara penyampai antara guru dengan murid, supaya pesan yang disampaikan oleh guru bisa sampai secara efektif dan efisien kepada murid. Dirancang oleh kita, oleh guru, supaya terlaksana efisiensi dan efektivitas tersebut. Kemudian mampu dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran itu mulai dari proses sebetulnya. Proses awal, kegiatan awal, pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan akhir, kita evaluasi apa sih yang kurang begitu. Bedanya dengan assessment itu, kalau assessment artinya kita menilai apakah peserta didik itu sudah memenuhi CPL, capaian pembelajaran atau belum begitu. Ini kaitan dengan materi. Tapi kalau evaluasi ini lebih umum. Proses yang kita lakukan dari mulai kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan penutup akhir itu dievaluasi oleh guru. Apa yang kurang? Sehingga nanti setiap harinya ada progres ke arah yang lebih baik. Mampu dalam menyusun program pembelajaran, itu jelas. Kemudian mampu dalam melaksanakan unsur-unsur penunjang, serta mampu dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja. Makanya sekarang di guru itu ada PTK, penelitian tindakan kelas. Untuk apa? Untuk menunjang penilaian satu. Yang kedua, untuk meningkatkan kinerja. Kita tahu apakah pembelajaran kita baik atau efektif, efisien, tidak begitu. Dilakukan penelitian tindakan kelas. Ya, utamanya tadi untuk meningkatkan kinerja. Nah, kemudian saya akan coba sampaikan dimensi profesionalisme menurut Abdullah Nasi Ulwan. Ini tokoh ulama Islam yang salah satu konsentrasinya di bidang pendidikan. Yang pertama dikatakan bahwa profesionalisme pendidik merupakan dimensi yang mengarah pada nilai, tujuan, arah, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan di bidangnya yang sesuai dengan potensi atau bidang seseorang. Jadi dimensi profesionalisme satu harus mengarah pada nilai, value, tujuan, arah, dan kualitas suatu keahlian. Guru itu value-nya apa begitu? Profesi sebagai guru memiliki nilai dalam rangka meningkatkan kualitas SDM generasi mendatang misalkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa misalkan. Arahnya bagaimana? Arah ke depan guru itu nanti harus menjadi
fasilitator, motivator, dan juga sebagai mediator dalam rangka menunjang keberhasilan program pemerintah misalkan nawacita revolusi mental. Dan juga dimensi yang selanjutnya adalah kualitasnya bagaimana, begitu. Kemudian profesionalisme memiliki 2 kriteria pokok, yaitu antara tuntutan hidup dan keahlian. Islam menerangkan tentang profesi atau pekerjaan, semua itu harus dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Pendidik yang profesional ialah pendidik yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain, profesional pendidik ialah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus di bidang kependidikan. Ini core-nya ini yang tadi. Kriteria pokok profesionalisme. 1. Tuntutan hidup dan keahlian. Tuntutan hidup dan keahlian. Tadi kan ada panggilan. Ada panggilan untuk menjadi guru. Makanya panggilan itu kemudian mendasari seseorang akan ahli dalam hal itu. Dan juga core yang lain adalah harus ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat seorang pendidik nih, menurut Nasih Ulwan. Sifat seorang pendidik menurut Nasih Ulwan: 1. Ikhlas, takwa, berilmu, santun, dan tanggung jawab. Nah, kita sudah memenuhi kriteria ini belum, teman-teman? Tentu saja belum. Bapak sendiri belum. Nah, kita harus sama-sama belajar untuk bisa mengarah ke hal ini. Mungkin kita masuk salah satu, tetapi tidak masuk dalam kriteria yang lain. Kita bertanggung jawab misalkan oke, santun bisa, berilmu sedang diusahakan, takwa dan ikhlas ini ya kemudian jadi pertanyaan, apakah kita betul-betul ikhlas dalam mendidik? Makanya ikhlas ini menjadi pondasi pertama yang mesti dimiliki oleh seorang pendidik. Ikhlas, takwa, berilmu. Berilmu tanpa ikhlas itu sia-sia, tidak akan mendatangkan jariah. Santun tapi tak berilmu, sama, itu khawatir sesat dan menyesatkan. Tanggung jawab tapi tidak santun, tidak berilmu, ini lebih parah lagi. Tidak bertanggung jawab, walaupun kita santun, kita berilmu tapi tidak bertanggung jawab, sama saja dengan yang tadi. Jadi intinya kelima aspek ini mesti dimiliki oleh seorang pendidik. Nah, kemudian bagaimana tanggung jawab seorang pendidik? Yang pertama, yang paling utama, pendidikan iman. Iman siswa harus konsisten, harus istiqomah. Ketika siswa dalam keislaman, bagaimana sampai akhir kehidupannya, dengan bekal yang kita miliki ketika di sekolah, anak bisa mempertahankan imannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Menjalankan amanah Allah bahwa kita semua tidak boleh mati kecuali dalam keadaan Islam, mempertahankan iman. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan moral. Morality anak itu semua sama sebetulnya. Manusia memiliki moralitas yang sama. Menilai sesuatu keburukan itu sudah jelas pandangannya sama. Tapi dalam tataran implementasi itu kadangkala berbeda. Makanya kalau orang sudah kuat iman, maka insya Allah dalam moralitasnya pun insya Allah akan kuat. Kemudian tanggung jawab pendidikan fisik jasmani begitu barangkali, harus sehat.
Makanya diajarkan pendidikan jasmani, salah satu ya, di dalam kurikulumnya. Kemudian tanggung jawab pendidikan akal. Akal manusia kan luar biasa. Sel otak manusia itu terdiri dari 1 kuadrilion. Setiap selnya, kalau ada informasi baru, saling menempel satu sama lain dan tidak akan lepas sampai kapanpun. Ada ketika belajar merangkak, kemudian melihat sesuatu, dikatakan oleh orang tuanya itu adalah cicak misalkan, maka informasi yang masuk tidak akan lepas sampai dewasa. Informasi tentang cicak itu akan menempel. Ketika melihat cicak, ya anak akan tahu bahwa itu adalah cicak. Nah, otak ini identik dengan akal ya, akal manusia. Fungsinya, walaupun memang akal itu berkelainan dengan hati, dengan qalb begitu. Itu untuk manusia. Kemudian pendidikan kejiwaan. Ini psikologi. Karena kan tadi seperti Bapak sampaikan, manusia itu adalah makhluk psikologis, insania. Kemudian pendidikan sosial, Atnas kan. Kalau tadi fisik, basyariahnya. Kalau kejiwaan, insaniahnya. Nah, kalau sosial, ini identik dengan dalam Al-Quran penyebutan manusia An-Nas. Ya ayuhan nas itu menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kepada yang lain. Kemudian tanggung jawab pendidikan seksual. Kadangkala kita tabu dengan seksualitas, tapi ini penting, apalagi sekarang luar biasa. Kita banyak melihat di medsos bagaimana pelecehan seksual terjadi, bahkan dilakukan oleh anak di bawah umur. Nah, pendidikan seksual harus diajarkan, walaupun dengan konsep dan pengembangan metode yang disesuaikan dengan kapasitas atau jenjang level pendidikannya begitu. Kemudian, nah, metode mendidik kaitan dengan profesionalisme. Ini yang dikatakan efektif menurut Abdullah Nasir Ulwan. Yang pertama dengan keteladanan, dengan uswatun hasanah. Kemudian dengan pembiasaan atau kebiasaan, dengan nasihat, dengan pengawasan atau perhatian, dan juga dengan hukuman. Di kita mungkin punishment, tapi penerapan di kita lebih kepada reward and punishment, bukan hanya sebatas hukuman tapi juga pemberian imbalan atau hadiah. Keteladanan ini yang paling penting dilakukan. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan sebagai orang yang berpengaruh? Mencelhat dalam bukunya The 100 menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh, karena yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah mengajarkan dengan keteladanan. Orang-orang cinta terhadap sikap kepribadian Rasulullah. Karena Rasulullah itu kalau misalkan menyuruh para sahabat, Rasul pun melakukan. Mengangkat batu ketika perang waktu itu, Rasul melakukan. Mendidik dengan kebiasaan atau pembiasaan. Diajarkan dari kecil pembiasaan sholat, bukan hanya sholat wajib tapi sholat sunat, sholat duha, supaya nanti terbiasa. Ada sebuah cerita, dengan pembiasaan ini bisa berimplikasi terhadap kehidupan kedepannya. Ada seorang peternak sapi. Ketika sapi masih kecil, anak itu selalu menggendong. Setiap harinya menggendong. Tanpa sadar, sampai sapinya dewasa, sampai sapinya beratnya bertambah, kebiasaan mengangkat sapi itu dilakukan oleh anak itu. Dan bisa dan kuat. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah pembiasaan. Suatu yang dikatakan berat akan ringan kalau dilakukan dengan pembiasaan. Sholat duha misalkan, anak sekarang sudah terbiasa sholat duha. Nanti ketika menjelang dewasa sampai tua, sholat duha menjadi kebiasaan.
bukan menjadi sesuatu yang berat lagi dilakukan oleh anak itu. Mendidik dengan nasihat, ya, karena ad-dinun nasihat, ada sebuah hadis bahwa agama itu adalah nasihat. Dalam Quran pun surat Al-Asr, salah satu penunjang keberuntungan adalah watawasau bilhaq watawasau bisobar, saling berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran. Memberikan nasihat itu harus sabar. Ketika anak diberi nasihat kemudian tidak turut dengan nasihat kita, kita mesti sabar. Kita tidak boleh memaksa. Karena ketika kita sudah menyampaikan nasihat, yang kemudian memberikan petunjuk hidayah adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tugas hanya menyampaikan nasihat itu. Mendidik dengan pengawasan perhatian. Ini biasanya utamanya diterapkan kepada anak sendiri misalkan ya. Atau bisa diterapkan dalam hal mengajar juga, anak didiknya diawasi, diperhatikan. Kalau sudah diawasi, kalau sudah diperhatikan, anak merasa diperhatikan. Kalau anak sudah merasa diperhatikan, muncul perasaan perasaan aware terhadap gurunya karena sudah diperhatikan. Didik dengan hukuman, kadangkala sesuatu yang kita perintahkan, guru perintahkan, kalau tanpa hukuman itu sulit dilakukan kepada anak. Dan kalau untuk anak memang hukuman ini cukup efektif ya. Kenapa kemudian Rasulullah ketika anak sudah usia 7 tahun kasih tahu untuk ajak sholat. Tapi ketika usia 10 tahun tidak sholat juga, maka berilah hukuman. Dalam bentuk apa? Diceprat gitu dalam bahasa kita. Tetapi ceprat di bagian kaki, bukan di muka. Itu utamanya dalam hal efektivitas dan efisiensi dalam mendidik. Nah, selanjutnya Bapak akan coba ulas sedikit tentang profesionalisme pendidikan menurut Ibnu Jamaah. Nah, Ibnu Jamaah ini membagi tiga aspek penting dalam hal profesionalisme pendidikan. Yang pertama, etika personal seorang pendidik, yang tadi sebetulnya ada kaitan dengan keteladanan. Kemudian etika pendidik dalam kegiatan mengajar, ini kaitan dengan proses, metodologi yang dilakukan, strategi pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga adalah etika pendidik berinteraksi dengan murid. Interaksi dengan murid ini kan banyak ragamnya, banyak macamnya. Bagaimana interaksi dengan murid yang nakal, misalkan bagaimana yang dilakukan oleh guru tersebut. Bagaimana interaksi dengan murid yang rajin, yang malas, itu kan berbeda treatmentnya, tergantung kebutuhan dan kapasitas. Nah, itu saja barangkali teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini kaitan dengan profesionalisme dalam pendidikan Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi guru yang profesional, yang bisa menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan kode etik profesi dan memiliki implikasi terhadap kualitas pembelajaran. Kalau kita, jadi kuncinya kan yang mesti dimiliki oleh kita, sifat yang mesti dimiliki oleh kita sebagai pendidik menurut Nasi Ulwan, satu, ikhlas, kemudian takwa, berilmu, santun, dan tanggung jawab. 5 hal ini yang menjadi cerminan kita sebagai guru yang profesional. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.